Jadi malaikat Jibril itu kepingin menjadi manusia karena apa? Karena kepingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, o Ali, alaika bis salati. Netepono sira bis salati kelawan salat. Fi auqatiha, ing dalem pira-pira wektune salat. Fa innaha mongko setuhune salat ra'su kulli fadilatin, iku pokoke saben-saben kautaman. Wassanamu lan punuke utawa pokoke, wassanamu kulli ibadatin lan pokoke saben-saben ibadah. Pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kerjakanlah sholatmu tepat pada waktunya. Karena sholat yang tepat waktu, fa innaha ra'su kulli fadilah wa sanamu kulli ibadah. Karena sholat tepat waktu itu adalah pokok daripada keutamaan, pokok daripada ibadah. Jadi pokoknya ibadah yaitu sholat tepat waktu. Karena ada hadis yang mengatakan awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamah as-shalah. Oleh karena itu pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada seluruh umatnya, kerjakanlah sholat tepat waktu pada waktunya. Karena dengan sholat tepat waktu, maka insya Allah sholat kita akan sempurna, sholat kita akan diterima oleh Allah, dan kelak ketika di yaumil qiyamah, di akhirat, yang pertama kali yang akan ditanya tentang kehidupan kita ini yaitu masalah sholat. Maka insya Allah dengan sholat kita yang baik, dengan sholat kita yang bagus, maka insya Allah kesalahan-kesalahan kita yang lainnya akan tidak terlalu detail untuk menanyanya, alias gak terlalu ditekokno. Oh iki sholatnya apik, oh berarti liyane mesti apik iki. Karena dengan sholat yang bagus, dengan sholat yang tepat waktu, pasti yang lainnya juga akan seperti itu. Oke. Jadi ini bisa dititeni. Mokoke wong kok sholat bisa tepat waktu, maka di dalam kehidupan sehari-harinya, baik masalah ketika dia janji, baik masalah pekerjaan, dia juga pasti akan bisa tepat waktu. Lah wong sholatnya biasa mundur-mundur, biasanya lapan janjian itu ya enggak kayak karet juga, mundur-mundur juga. Wong lak sholatnya biasanya enggak tepat waktu, kerja pun ya enggak iso tepat waktu. Oleh karena itu sholat ini adalah kunci. Sholat ini adalah pokok daripada seluruh ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, oh Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Tamanna Jibrilu arab sapa malaikat Jibril ayyakuna ing yen ta ana sapa malaikat Jibril mim bani Adama, iku tetep setengah saking turunan Nabi Adam, nisab'i khisalin, krana 7 pira-pira perkara. Wasiat berikutnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ketahuilah bahwasanya malaikat Jibril itu kepingin jadi manusia. Malaikat Jibril itu kepingin menjadi turunannya Nabi Adam karena 7 perkara. Jadi malaikat yang seperti itu aja kepingin menjadi manusia goro-goro 7 perkara ini. Apa itu 7 perkara? Kata Rasulullah, yang pertama as-shalawatil khamsil ma'al imam. As-shalawati rupane pira-pira salat al-khamsi 5 waktu
ma'al imami ing dalem sartane imam. Jadi malaikat Jibril itu kepingin menjadi manusia karena apa? Karena kepingin menjalankan sholat 5 waktu bersama imam. Itu menunjukkan bahwasanya sholat 5 waktu secara berjamaah itu sangat-sangat luar biasa fadilah atau keutamaannya. Di antara keutamaan daripada sholat 5 waktu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kemarin, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani wa bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah dan menemui takbiratul ikhramnya imam selama 40 hari berturut-turut, kutiba lahu bara'atani, maka Allah mencatat orang tersebut bara'atum minan nar, yaitu yang pertama orang tersebut Allah bebaskan dari api neraka. Wa bara'atum minan nifaq, dan yang kedua Allah bebaskan dari sifat-sifat orang munafik. Jadi kok sekarang kenapa kok banyak orang mempunyai sifat seperti sifatnya orang munafik? Banyak sifat-sifatnya orang munafik yang berada kepada di antara kita. Ya karena apa? Sholatnya di antaranya karena tidak mau berjamaah. Maka orang yang selalu menjaga sholatnya secara berjamaah selama 40 hari, maka Allah jaga daripada sifat-sifatnya orang munafik. Syaratnya 40 hari berturut-turut dan selalu menemui takbiratul ikhramnya imam. Lah wis telat siji berarti sesuk baleni maneh. Maksud telat siji niku wis teko kolanggar wis oleh 2 rakaat berarti wis gugur. Nggih, wis gugur. Sesuk dihitung maneh. Nggih, gak apa-apa, ibadah dihitung juga ora apa-apa. Ngejar target supaya kita bisa menjalankan sholat 40 hari secara berjamaah dan menemui takbiratul ikhramnya imam. Karena jaminannya apa? Insya Allah terbebas dari api neraka. Oleh karena itu karena malaikat Jibril itu tahu keutamaan daripada orang sholat berjamaah, maka malaikat Jibril itu sampai kepingin menjadi manusia. Malaikat itu luar biasa aja masih kepingin jadi manusia, goro-goro kepingin sholat berjamaah. Awake dhewe wis jelas-jelas jadi manusia kok nggak kepingin menjalankan itu berarti ya kepingin jadi malaikat berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mujalasatil ulama, lan baturi lungguh para ulama. Jadi malaikat Jibril itu kepingin jadi manusia, kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya diantaranya malaikat Jibril ini kepingin selalu duduk, selalu berkumpul dengan para ulama-ulamanya Allah. Jadi makanya orang-orang yang seperti ini termasuk kategori orang yang beruntung. Ya iki yang diharapkan malaikat Jibril itu diantaranya yang seperti ini. Sering kumpul-kumpul di majelis taklim, sering kumpul-kumpul dengan orang-orang yang alim. Ini harapannya malaikat Jibril. Nah, makanya termasuk awake dhewe itu termasuk wong sing beruntung. Malaikat Jibril kalah karo awake dhewe berarti. Di antara keutamaan orang yang berkumpul dengan para ulama selama masih duduk bersama orang-orang alim, maka dia akan tercegah dari melakukan dosa dan kesalahan. Makanya lah wong biasa kumpul dengan wong-wong sing alim iku ya selain biasanya hatinya itu tenang, nggih. Selain hatinya tenang, makanya dia itu mengurangi daripada kemaksiatan kepada Allah. Gak mungkin awake dhewe omong karo ibaratnya berkumpul di majelis-majelis taklim niki ibaratnya arepe nglakoni dosa. Dan di antara keutamaan daripada berkumpul dengan para alim atau ulama atau majelis-majelis taklim, di antaranya ketika kita keluar dari rumah, rahmatnya Allah itu sudah bercucuran.
Ya yang kita harapkan ini diantaranya ya rahmatnya Allah. Oleh karena itu biasakan kita duduk, biasakan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang alim. Dengan itulah maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyadatil marid. Di antaranya kenapa malaikat Jibril itu kepingin menjadi manusia. Di antaranya kepingin selalu menjenguk orang sakit. Jadi keutamaannya juga luar biasa menjenguk orang sakit. Jadi ketika orang menjenguk orang sakit itu sama, ketika seperti orang yang duduk dengan orang alim, rahmatnya Allah selalu bercucuran kepada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasyyi'il janazati, lan ngiring-ngiringi jenazah. Jadi diantaranya lagi 7 perkara kenapa malaikat Jibril itu kepingin menjadi manusia. Ya diantaranya kepingin selalu ketika ada orang meninggal itu selalu takziah, mengiring-iringi jenazah sampai ke makam. Karena itu pahalanya juga luar biasa. Orang takziah itu pahalanya luar biasa. Seperti orang yang sodakoh emas sebesar gunung Uhud. 1 kirot itu kurang lebih seperti besarnya gunung Uhud. Makanya takziah itu kalau orang yang tidak biasa ya berat. Hawane orang takziah itu berat. Apa maneh wonge sing biasane nggak pernah bermasyarakat awake dhewe iku arep teko kadang-kadang ya wabot. Karena emang pahalanya besar itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqil ma'i, lan ngombeake banyu. Di antaranya lagi kenapa malaikat Jibril itu kepingin menjadi manusia? Ya karena kepingin memberi minum kepada orang lain. Jadi pahalane wong ngekei ngombe wong liya iku gede. Oleh karena itu sampai malaikat Jibril kepingin bisa seperti itu. Makanya sedekah minuman atau memberi minuman itu pahalanya luar biasa. Ketoke barang sepele. Air-air mineral kan kelihatannya barang sepele, tapi pahalanya luar biasa. Makanya dulu itu ada sebuah hikayah, sebuah cerita yang mana ada seorang pelacur, dia itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah cuman gara-gara memberi minum anjing yang lagi kehausan. Bagaimana kalau seandainya kita itu memberi saudara-saudara kita yang lagi kehausan, lagi kelaparan dan lain sebagainya. Makanya sedekah makanan itu juga luar biasa. Di antaranya ya untuk supaya kita dihindarkan dari bala, dari musibah dan lain sebagainya. Jadi biasakan, makanya lah enek tamu sedang cepet-cepet minimal banyu putih lah larande kopi kan ngoten nggih. Enek tamu ndang digawekne kopi atau banyu putih minimal nggih. Disuguhi ya ketok-etoke rada repot titik lah etok-etoke. Karena itu pahalanya luar biasa, nggih. Makanya ya termasuk kita menyiapkan tempat minum di luar itu ya tujuannya ya diantaranya seperti ini. Itu luar biasa itu. Makanya mulai sesuk lah iso royokan lah wis entek ndang dikik-dikik anu kok nih. Aja ben Pak Sarminto terus itu pahalane Pak Sarminto terus sing lak sing gonta ganti Pak Sarminto. Diborong dhewe kok. Makanya biasakan seperti itu. Contoh kayak air mineral gitu. Sebelum teh lah iso jangan sampai keduluan orang lain. Royokan. Karena dengan kita memberi minum, dengan cara kita memberi minum ini, insya Allah rahmatnya Allah itu turun. Oleh karena itu perempuan yang tidak punya kebaikan sedikit pun, bahkan dia suka ngoten niku, berzina kerjaane,
itu aja bisa diampuni dan dimasukkan ke dalam surganya Allah cuman gara-gara ngasih minum seekor anjing yang lagi kehausan. Lawe dhewe ngekei wong ngaji ngelak kowe ya tambah akeh. Makane tak ombene riyen iki. Makanya kaya tukang gawe banyu apa? Nyiapne kopi niku luar biasa nggih. Lah iso aja Pak Kardi terus ya gantian lah kan ngoten. Nggih, pahalane ben gak dipek Pak Kardi. Makanya orang-orang itu kadang-kadang barang-barang sepele itu kadang-kadang ya itu tadi, kita itu tidak memperhatikan. Contoh kayak membersihkan tempat-tempat ibadah ini Masya Allah luar biasa. Cuman kadang-kadang hal-hal seperti itu kita campakkan gitu aja. Makanya ada sebuah cerita, okay. Ada sebuah cerita, ada seorang perempuan pemulung. Okay. Perempuan pemulung itu setiap hari itu selalu datang ke masjid. Okay. Selalu datang ke masjid dan selalu membersihkan masjid habis sholat zuhur. Oke, itu selalu bersih-bersih di depan masjid umpamanya ada sampah dan lain sebagainya itu selalu dibersihkan. Oke. Pada suatu saat, pada suatu saat pengurus ini melihat ada perempuan ini yang sudah tua, pemulung, ngresiki kotoran yang di luaran masjid atau yang ada di dalam masjid. Akhirnya pengurus ini kasihan nyawang lu wong sepuh kok resik-resik dan lain sebagainya. Akhirnya pengurus ini nyuruh orang supaya jangan sampai masjid ini ada kotoran, supaya ibu itu tadi yang sudah sepuh, pemulung itu tadi, supaya tidak kecapean membersihkan itu kotoran itu tadi. Akhirnya ibu ini tadi datang kok bersih dan lain sebagainya. Akhirnya ibu ini tadi datang kepada pengurus, tanya, Bapak, biasane ning ngarepiku kok enek sampah dan lain sebagainya, kok saiki renek nyang ndi sampah iku? Iya Bu, sampah iku mau ya emang saiki wis enek sing tukang resik-resik masjid iki. Makanya setiap hari masjid ini sudah dalam keadaan bersih. Akhirnya ibu itu nangis. Nangis karena apa? Karena dia merasa bahwasanya yang dia bisa amalkan itu cuman itu. Kasaran ngomong ngaji rapate iso, ibadah pas-pasan. Makanya dia kepingin istiqomah seperti itu, membersihkan masjid itu tadi. Nah, oleh karena itu dengan itulah makanya kita jangan biasakan meremehkan barang-barang yang sepele. Kayak kamar mandi kotor itu nggih. Itulah iso sapa sing ngeruh kotor ndang dikit-dikitan. Barangkali dengan kita membersihkan seperti itu nggak perlu dikongkon sebetulnya kayak gitu. Dengan cara kita membersihkan seperti itu, dengan cara kita memberi minum, dengan cara kita berbaik, perbuatan baik-baik yang kecil-kecil itu, barangkali dengan amal ibadah yang sekecil itu, kita diampuni dosa kita oleh Allah, dan bisa juga dengan sababiah itu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi bukan berarti ketika orang yang ibadahnya top chair itu mesti mlebu swarga ya belum tentu. Gak tahu kita itu jalan untuk menuju surga itu lewat amal yang mana, kita nggak tahu. Oleh karena itu biasakan perbuatan-perbuatan yang kecil, perbuatan-perbuatan yang sepele itu biasakan kita kerjakan, kita lakukan. Jadi kita itu nggak tahu mana yang menjadi sababiah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu banyak caranya. Oleh karena itu, walaupun barang-barang yang tidak bejaji, barang-barang yang sepele, tetap usahakan kita royoan amal ibadah yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasulhi bainal isnaini. Wasulhi lan andameake bainal isnaini ing dalem antarane wong loro, wa ikrami lan mulyaake al jari tonggo, wal yatimi lan bocah yatim. Fakhris
mongko lobo sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono kang kasebut. Jadi diantaranya lagi yang malaikat Jibril itu kepingin menjadi manusia, diantaranya lagi kepingin mendamaikan orang yang berselisih. Jadi mendamaikan orang yang berselisih itu juga keutamaannya luar biasa. Ojo malah kita yang berselisih kan ngoten. Jadi usahakan ketika ada orang yang berselisih kita damaikan, ojo malah dipanas-panasin. Malah dikompori. Weh sampean mang ning kono iku diomong ning ngene lah. Iki malah nemen sampean iki. Justru bahkan bohong itu boleh ketika ingin mendamaikan seseorang. Umpamanya si A itu ibaratnya ngerwasani si A. Iya. Yeah. Sampean ngomong apike ae, sampean mung digoleki si A. Jadi bukan dirasani, ngomongnya sing apik, sampean mung digoleki si A. Iku ngapusi, tapi ngapusi yang justru malah pahala nantinya. Oke. Ojo malah dikompor, wah sampean mung dirwasani ngene ning kono. Nah, itu enggak oleh malah manas-manasi gitu jenenge. Walaupun ya emang dirasani tenan, tapi aja diomongno kan ngoten. Bahkan mendamaikan orang yang berselisih ini kata Rasulullah itu keutamaannya lebih tinggi daripada orang yang sholat, daripada orang yang sedekah, daripada orang yang puasa. Oleh karena itu sampai malaikat Jibril kepingin jadi menungso, jadi manusia ya karena kepingin mendamaikan orang yang lagi berselisih itu tadi. Karena emang keutamaannya luar biasa. Bahkan derajatnya itu lebih tinggi daripada derajatnya orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin sedekah. Ini kan barang sepele, barang sepele, tapi yo berat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikramil jari wal yatimi. Dan biasakan kita memuliakan anak yatim, biasakan kita memuliakan tetangga. Oke. Jadi wong bertetangga itu ya nggak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang ya pokoknya sebetulnya orang yang bertetangga itu sebetulnya piye ya? Ya rata-rata kadang-kadang ya perlu rada ndablek titik juga lah. Nggih. Rono apa kadang-kadang awake dhewe pas istirahat, kadang-kadang nyetel tibu wanter kan ngaten kan jenenge wong tangga. Nggih. Ya, makanya kita kalau nggak bisa kurang lebih ya akhirnya ya iku mau berselisih terus iku mau. Makanya kita dianjurkan untuk selalu memuliakan tetangga, memuliakan anak yatim. Itu juga pahalanya luar biasa. Makanya sampai malaikat Jibril kepingin menjadi manusia gara-gara 7 perkara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hu Ali sholli bil laili. Sholli sholata sira bil laili ing dalem bengi. Walau ka halbi syatin lan senajan koyok ngepuh puan wedhus. Fal musalli mongko utawi wong kang salat bil laili ing dalem bengi ahsanun nasi iku luwih bagus-baguse menungso wajahan apane raine. Pesannya Rasulullah lagi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, usahakan kamu itu setiap malam itu menjalankan sholat sunnah walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat, walaupun rada cepet pun nggak apa-apa. Yang penting jangan kau tinggalkan sholat sunnah lail walaupun cuma 2 rakaat. Makanya bagi diantara kita yang malam itu berat untuk menjalankan sholat lail, entah itu sholat taubat, entah itu sholat tahajud, sholat hajat, abot bengi, ya minimal sebelum tidur kita boleh menjalankan sholat itu. Makanya usahakan kalau kita itu jarang bangun malam, usahakan habis sholat isya itu dicicil, minimal kita sholat witir dike. Sholat witir 3 rakaat. Ya setelah pas rasa-rasen lagi capek ya minimal 1 rakaat, Pak. Itu masuk dalam kategori wasiat Rasulullah ini. Jadi habis sholat isya
Setelah sholat ba'diyah kita menjalankan sholat witir walaupun 1 rakaat. Syukur-syukur kalau malam umpamanya yang biasa begadang, biasa jam 12, jam 1, jam 2 baru mau mapan, okay, baru mau tidur, usahakan sebelum tidur itu wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah taubat kah? Sholat sunnah napa sing jenengan senengi? Wis kasarane ngomong salat sunah wudu kah? Wis pokoke jangan sampai kita setiap malam itu meninggalkan salat sunah walaupun 2 rakaat. Wal musalli bil laili ahsanun nas itu termasuk kategori orang yang mulia, orang yang bagus di antara manusia-manusia yang lain. Wajahan apane? Wajahnya. Ya Adi, idza kabbarta lis-sholati wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan